gitu. Problem dalam sistem kearsipan ini. Ada 5 hal problem dalam sistem kearsipan. Yang pertama adalah problem manajemen. Maksudnya di sini adalah tidak adanya perencanaan yang menyeluruh dalam manajemen kearsipan dan tidak ada rencana penyusutan dan tidak ada standar evaluasi pekerja. Sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya SDM-nya memang kurang begitu. Perencanaan untuk kearsipan ini di masing-masing perangkat daerah ini juga masih kurang. Sehingga ini juga akan menjadi suatu hal yang dikesampingkan begitu oleh perangkat daerah. Nah, ini akan akhirnya menjadi problem manajemen di sini. Perencanaannya yang kurang menyeluruh untuk kearsipan dan tidak adanya rencana penyusutan untuk kearsipan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah terkait problem manusia. Maksudnya apa problem manusia di sini? Yaitu adalah kurangnya perhatian akan pentingnya arsip. Nah, akhirnya kembali lagi begitu. Arsip ini bukan menjadi prioritas utama di masing-masing perangkat daerah begitu. Sehingga ini akhirnya menjadi problem. Tidak hanya kurangnya perhatian, ini juga ada terkait hoarding of records atau hoarding disorder, yaitu adalah gangguan kesehatan mental kebutuhan yang kuat untuk menyimpan suatu barang meskipun itu kurang bernilai. Jadi, semisal Bapak Ibu ini adanya ketakutan atau mungkin enggan untuk membuang arsip tersebut begitu. Atau kalau bahasanya kita biasanya anak muda begitu Bapak Ibu adanya decluttering gitu. Jadi decluttering ini ternyata penting untuk arsip juga begitu. Kalau decluttering biasanya kita coba untuk mulai eh, memilah-milah kembali terkait barang-barang apa saja sebenarnya yang sudah tidak kita gunakan. Nah, akhirnya itu bisa kita susutkan begitu atau kita bisa buang begitu Bapak Ibu. Hmm. Nah, di problem manusia ini akhirnya masih banyak orang-orang ini yang merasa ketakutan begitu untuk membuang arsip dan arsip ini sebenarnya hanya dianggap masalah menyimpan dan menemukan saja. Yang ketiga adalah terkait inefisien dalam filling. Jadi di sini maksudnya adalah adanya miss dalam file tersebut, miss file begitu. Jadi pemindahan arsip tanpa ada kewenangan, semisal saya ini bukan sebagai arsiparis, tapi saya memindahkan dokumen yang sudah ditata oleh arsiparis tersebut. Nah, ini akhirnya membuat pemindahan arsip tanpa ada kewenangan. Akhirnya akan susah untuk menemukan kembali nanti. Lalu, file arsip yang ada di device ini tidak disusun berdasarkan folder. Jadi sekarang kalau kita berbicara tentang arsip ini Bapak Ibu, kita tidak hanya berbicara terkait kertas saja, tapi arsip ini juga bisa disimpan secara digital gitu. Jadi untuk penyimpanan secara digital, baiknya kita menggunakan folder-folder, sehingga kita akan lebih mudah untuk menemukan kembali. Lalu yang ketiga mungkin ya terkait overload begitu. Overload dalam tempat penyimpanan arsip. Tidak adanya ruangan, lalu tidak adanya lemari untuk penyimpanan arsip. Nah, ini ternyata menjadi masalah begitu untuk inefisien dalam filing tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah kelemahan dalam peralatan sama akhirnya akan menyebabkan inefisien dalam filing, bahwasanya tidak adanya standarisasi sarpras gitu. Kalau kita tahu bahwasanya untuk penyimpanan dokumen arsip ini kita harus menggunakan lemari besi karena ada beberapa keunggulan begitu. Tidak mudah terbakar, lalu juga tidak mudah dimakan rayap begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang akhirnya tidak adanya standarisasi sarpras. Jadi kita harus adanya standarisasi sarpras eh, dan harus ada terkait tempat penyimpanan arsip itu sendiri minimal adalah lemari arsip. Yang kelima adalah tidak efisien dalam penggunaan ruangan. Nah, inilah ruangan yang kecil dengan jumlah dokumen yang banyak ini akhirnya akan menyebabkan penumpukan dokumen. Sehingga perlu adanya ruangan tersendiri begitu Bapak Ibu atau depo arsip begitu ya, khusus untuk penyimpanan arsip tersebut. Nah, ini adalah problem dalam sistem kearsipan, ada 5 problem dan saya yakin salah satu atau bahkan semuanya begitu Bapak Ibu ini juga mengalami. Nah, ini permasalahan kearsipan yang terjadi begitu Bapak Ibu terkait inefisiensi pengelolaan arsip, terutama untuk ruang simpan dan peralatan pengelolaan arsip. Lalu terkait inefektivitas pengelolaan arsip, terutama kesulitan dalam penemuan kembali atau retrieval arsip ketika dibutuhkan. Penumpukan arsip di unit
unit kerja maupun di gudang atau depo dokumen, sehingga menyita ruang kerja untuk pegawai dan ketidaknyamanan dalam bekerja. Yang keempat, ketidakpastian hukum dalam pengelolaan arsip kaitannya dengan arsip sebagai alat bukti hukum. Nah, nanti kita bahas Bapak Ibu terkait ketidakpastian hukum ini, makanya munculnya kasus-kasus dalam pemusnahan arsip terkait dengan dampak hukum di kemudian hari terkait dengan kadaluarsa suatu tuntutan. Yang kelima, penyelamatan arsip statis tidak berjalan secara sistemik dan terkendali. Nah, ini adalah problem dan permasalahan. Kalau tadi kita berbicara terkait problem dalam sistem kearsipan, yang ini kita berbicara terkait permasalahan kearsipan yang terjadi. Nah, disinilah akhirnya penyebab timbulnya permasalahan arsip. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada 5 penyebab timbulnya permasalahan arsip di masing-masing perangkat daerah ya Bapak Ibu ya. Terkait kurangnya SDM, kurangnya ASN yang mengelola kearsipan, terbatasnya sarpras, anggaran yang tidak dioptimalkan untuk arsip, lalu terkait insentif SDM pengelola kearsipan yang tidak ada begitu. Nah, di sini kita juga coba tuangkan lagi begitu. Penyebab timbulnya permasalahan arsip. Yang pertama, belum terbangunnya pengorganisasian pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pada akhirnya, kita berbicara lagi di pengelolaan arsip. Hal paling sederhana Bapak Ibu di pengelolaan arsip begitu. Yang kedua terkait belum fokusnya penempatan SDM kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis dan penempatannya tidak sejalan dengan sistem pengorganisasinya sehingga tidak berjalan optimal. Nah, penempatan SDM begitu, SDM kearsipan. Karena memang untuk yang berada di kearsipan ini orang yang ahli dalam bidangnya begitu Bapak Ibu. Karena ilmu kearsipan ini kan ada ilmunya sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan memang ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti begitu. Sehingga ketika belum fokusnya penempatan SDM kearsipan dalam pengelolaan arsip, akhirnya akan menimbulkan sistem pengorganisasian ini tidak berjalan dengan optimal. Yang ketiga terkait belum terganggunya sistem pengelolaan arsip. Di sini bahasanya belum sinkronnya 3 pilar pengelolaan arsip dinamis terkait klasifikasi, jadwal retensi, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Yang keempat terkait belum terbangunnya sistem informasi penyelamatan arsip negara. Nah, ini 4 hal penting begitu yang harus Bapak Ibu perhatikan atau penyebab timbulnya permasalahan arsip. Bisa jadi ternyata masih ada hal-hal lain yang menyebabkan timbulnya permasalahan arsip sesuai dengan perangkat daerah Bapak Ibu begitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pengertian. Jadi setelah kita berbicara sebenarnya apa permasalahan arsip dan penyebabnya begitu. Sekarang kita berbicara terkait pengertian arsip. Pengertian arsip ini diatur pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Bapak Ibu. Di mana di sini berbicara terkait arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Jadi di undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwasanya definisi arsip ini sudah menyeluruh, disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Seperti yang tertampil dalam slide Bapak Ibu, terkait adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu. Artinya, apapun teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah ada dasar hukumnya di Undang-Undang 43 tahun 2009. Jadi di sini sebenarnya arsip tidak hanya berbicara secara kontekstual saja, tapi arsip ini juga sudah ada di teknologi informasi dan jadi tidak ada alasan Bapak Ibu bahwasanya sudah tidak bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyimpanan arsip tersebut. Sudah bisa digunakan dan sudah ada dasar hukumnya, sudah sangat kuat untuk dilaksanakan begitu. Sehingga Bapak Ibu, sekarang kita berbicara lagi terkait Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan sesuai dengan definisi begitu. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakat, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini sudah didukung dalam teknologi informasi dan komunikasi. Arsip
dapat dibentuk baik dari perorangan ataupun organisasi, dan arsip ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita, gitu. Contoh paling sederhana adalah ketika kita menggunakan handphone, begitu Bapak Ibu ya. Dengan kita melakukan komunikasi melalui WhatsApp atau yang lainnya, ini kita juga sudah melakukan penciptaan arsip di mana arsip tersebut juga sudah direkam, begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengertian arsip secara umum di Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 1 angka 2. Sehingga arsip ini sudah ada dasar hukumnya yang kuat. Tidak hanya kontekstual, tapi juga mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini juga ada 3 undang-undang Bapak Ibu yang mengatur terkait kearsipan. Jadi kearsipan ini tidak hanya diatur dalam satu regulasi, tapi ada regulasi yang lain. Undang-undang tentang kearsipan ini berkaitan erat juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, ini yang berkaitan dengan dokumen perusahaan. Jadi seperti kembali lagi ke definisi arsip begitu. Bahwasanya arsip ini tidak hanya punya pemerintahan daerah tapi juga milik perusahaan. Nah, di sini juga dicantumkan begitu. Dokumen perusahaan ini ternyata juga sudah ada dasar hukumnya, sudah memiliki regulasi yang kuat begitu di Undang-Undang 8 tahun 1997 begitu. Bahwasanya dokumen perusahaan ini merupakan data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Jadi Bapak Ibu mungkin yang ada di perusahaan swasta begitu ya. Di sini juga sudah terjelas bahwasannya Undang-Undang 8 tahun 1997 ini sudah mengatur terkait dokumen perusahaan. Selanjutnya terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini juga berkaitan dengan pengelolaan arsip atau arsip yang dibuat atau yang dapat diakses oleh publik begitu. Di mana informasi publik di sini merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima gitu oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi, memang semuanya sudah diatur begitu Bapak Ibu. Selanjutnya terkait Undang-Undang 19 tahun 2016 terkait informasi dan transaksi elektronik. Regulasi ini lebih spesifik mengatur arsip atau dokumen elektronik Bapak Ibu. Nah, ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ini, bahwasanya juga sudah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ternyata juga didukung dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 terkait dokumen elektronik ini. Jadi sudah tidak ada alasan lagi Bapak Ibu eh, terkait tidak bisa menggunakan elektronik begitu ya dalam pengelolaan. Pengaturan mengenai arsip secara eksplisit ini memang ada 4 undang-undang yang mengatur di luar regulasi atau undang-undang sektor lainnya. Artinya, Bapak Ibu, perhatian negara ini memang sudah sangat besar begitu mengenai pengelolaan arsip dan sudah sangat tinggi dan memang dibutuhkan oleh setiap organisasi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita semua mau untuk menegakkan regulasi tersebut? Ini semua kembali kepada komitmen kita masing-masing. Arsip ini juga sudah menjadi tanggung jawab kepada seluruh perangkat daerah, sehingga ANRI ini berharap, Dinas Kearsipan ini juga berharap bahwasanya pengkarsipan atau arsip ini dapat ditegakkan sama seperti di Dinas Kearsipan dalam penegakannya. Jadi tidak menjadi hal lain begitu ya Bapak Ibu ya, tapi sudah menjadi eh, prioritas juga menjadi salah satu prioritas utama Bapak Ibu dalam kepengurusan atau dalam pemerintahan sehari-hari begitu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana arsip itu digunakan, Bapak Ibu. Arsip ini yang digunakan terdiri dari dua, terkait arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis ini merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.
ketika kita berbicara terkait arsip dinamis ini merupakan wilayahnya pencipta arsip, merupakan wilayahnya lembaga, merupakan wilayahnya organisasi perangkat daerah, wilayahnya perusahaan, wilayahnya tadi terkait organisasi kemasyarakatan dan yang lain-lainnya. Arsip dinamis ini artinya arsip yang diciptakan dan dikelola dan menjadi tanggung jawabnya pencipta arsip, tanggung jawabnya lembaga, tanggung jawabnya organisasi perangkat daerah, tanggung jawabnya perusahaan dan yang lainnya gitu. Sehingga arsip dari awal begitu. Jadi lebih gampangnya ketika arsip itu lahir begitu Bapak Ibu sampai dengan arsip itu dimusnahkan, itu menjadi tanggung jawabnya OPD di tingkat daerah, lalu menjadi tanggung jawabnya kementerian, perusahaan, organisasi masyarakat, dan yang lain-lainnya. Arsip dinamis ini pada akhirnya juga terdiri dari tiga, Bapak Ibu ya, arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Ya, jadi arsip ini terdiri dari tiga juga untuk yang arsip dinamis terkait arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Untuk arsip vital ini merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Lalu untuk arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus, dan arsip inaktif ini merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun begitu. Pastinya berarti perlu adanya pemusnahan juga gitu Bapak Ibu. Setelah kita berbicara arsip dinamis, salah yang lainnya adalah terkait arsip statis. Jika arsip dinamis tadi telah digunakan dengan baik begitu Bapak Ibu, dikelola dengan baik, maka arsip ini akan memiliki dua pilihan. Arsip ini sebenarnya sama halnya dengan manusia begitu eh, dari lahir sampai dengan meninggal begitu ya Bapak Ibu kalau manusia. Nah, kalau arsip ini dari diciptakan sampai dengan dimusnahkan. Mulai dari perencanaan arsip itu bagaimana, lalu arsip yang sering digunakan, tapi akhirnya arsip juga dapat dilakukan penyimpanan dan arsip yang akan dimusnahkan. Nah, arsip statis ini nanti akan muaranya sampai dengan yang disimpan dan dimusnahkan Bapak Ibu. Arsip statis merupakan arsip yang akan dikelola terus-menerus yang akan digunakan bagi suatu daerah dalam menjaga eksistensinya, kesejarahan, dan daur hidup bangsa. Arsip statis ini merupakan arsip yang oleh penciptanya sudah tidak digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, tapi masih digunakan dalam kepentingan negara, publik, pemerintah daerah pada umumnya. Arsip statis ini bisa diakses Bapak Ibu oleh siapapun, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan kepentingan lainnya. Kalau arsip dinamis tadi lebih sifatnya ke masing-masing organisasi atau instansi begitu. Tapi kalau arsip statis ini kita bisa mengaksesnya. Biasanya kalau untuk ilmu pengetahuan digunakan sebagai dasar rujukan begitu ya Bapak Ibu ya, dalam penulisan karya ilmiah dan yang lain-lainnya. Nah, ini ternyata penting begitu untuk menyimpan arsip tersebut begitu. Lalu terkait tujuan penyelenggaraan kearsipan ini, Bapak Ibu, ini juga diatur pada Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan pada pasal 3 huruf B, D, dan B, D, F, dan G begitu. Ternyata tujuannya yang pertama adalah menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Bagaimana maksud dari alat bukti yang sah? Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya terkait menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Lalu menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Nah, sekarang kita berbicara terkait paradigma dalam pengelolaan arsip. Ternyata ada empat terkait paradigma dalam pengelolaan arsip. Yang pertama manajemen sistem, yang kedua arsip sebagai aset, arsip sebagai alat bukti, dan arsip arsip dikelola karena kebutuhan. Empat ini sebenarnya juga berkaitan erat dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan, Bapak Ibu. Seperti B sebagai alat bukti ternyata juga muncul sebagai alat bukti di sini. Dan ternyata ini nanti juga eh, hubungannya terkait arsip sebagai aset dan lain-lainnya.
Yang pertama terkait manajemen sistem. Maksudnya adalah di sini bagaimana kerangka kebijakan itu akan muncul, begitu Bapak Ibu. Prosedurnya bagaimana, lalu sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut itu juga bagaimana. Jadi manajemen sistem ini maknanya adalah regulasi yang mendukung terkait kearsipan tersebut. Apakah sudah ada terkait kerangka kebijakannya? Lalu bagaimana terkait prosedurnya? Lalu bagaimana terkait sumber daya untuk mencapai tujuannya itu? Apakah sudah ada begitu Bapak Ibu? Jadi manajemen sistem ini nanti lebih berbicara terkait kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang ada. Apakah sudah sesuai? Yang kedua, arsip sebagai aset. Aset ini kan kita tahu Bapak Ibu ya, merupakan suatu hal yang penting sehingga menentukan pengelolaan yang tepat. Bahasanya aset ini bisa jadi menjadi satu hal yang prioritas begitu Bapak Ibu di satu instansi. Nah, dengan aset di sini dapat digunakan kelak apabila diperlukan arsip digunakan sebagai barang bukti yang berharga begitu. Jadi arsip ini disimpan bukan karena untuk menimbun barang-barang bekas begitu Bapak Ibu, tapi juga sebagai aset apabila dibutuhkan di kemudian hari gitu. Aset kita, misal aset pribadi kita, KTP begitu Bapak Ibu, kartu keluarga, kita menyimpannya sebagai aset kita, aset keluarga kita, aset diri kita begitu. Dan apabila nanti kita membutuhkannya di suatu hari, misal eh, untuk daftar administrasi gitu, ini bisa kita mudah untuk menemukan kembali dan menjadi suatu hal yang berharga gitu. Selanjutnya, arsip sebagai alat bukti, di mana pentingnya keberadaan arsip ini terkait dengan urgensi alat bukti. Maka ketika pengaturan mengenai alat bukti dalam suatu undang-undang telah ketinggalan zaman, begitu Bapak Ibu, sangat terbuka kemungkinan banyak penjahat yang lolos dari jerat hukum, begitu. Karena tidak adanya alat bukti, begitu. Selanjutnya, oleh sebab itu, revisi pengaturan mengenai alat-alat bukti perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya kualitas dari kejahatan tersebut. Arsip merupakan alat utama ingatan organisasi tersebut, sehingga arsip menjadi bahan atau alat pembuktian sebagai bukti otentik pada dasar pencernaan dan pengambilan keputusan. Arsip ini juga dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Bapak Ibu. Karena di pengadilan saat ini juga sudah bisa menggunakan arsip begitu ya, sebagai alat bukti di pengadilan, sehingga memang kalau dibutuhkan ini bisa digunakan. Contoh sederhana adalah CCTV begitu Bapak Ibu. Apabila di kantor Bapak Ibu ada CCTV dan ternyata eh, kemungkinan paling buruknya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan gitu. Kepolisian ini akan lebih mudah untuk mencari bukti-buktinya karena ada bukti dukung di CCTV begitu. Nah, inilah pentingnya sebagai arsip. Di arsip tadi tidak hanya secara kontekstual ya Bapak Ibu ya, secara kertas, tapi secara digital pun juga bisa, yaitu CCTV dan yang lain-lainnya. Yang keempat, terkait arsip dikelola sesuai kebutuhan. Artinya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja masing-masing, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini terkait manfaat arsip yang rapi dan tertib. Bahwasanya, tata kelola arsip yang efisien dan efektif tentu akan membawa dampak positif bagi suatu unit kerja. Di mana salah satu tugas negara adalah memastikan arsip negara ini dapat terlindungi dan terselamatkan untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Apabila kita gali lebih lanjut, Bapak Ibu, arsip ini mampu merekam suatu keputusan, tindakan, ataupun memori di mana merupakan warisan yang unik dan tidak tergantikan melintasi satu generasi ke generasi yang lainnya, ke generasi yang berikutnya. Tata kelola arsip ini sangat dibutuhkan untuk melestarikan nilai guna dan peruntukannya sebagai sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan yang memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu maupun kolektif. Keterbukaan akses arsip mampu memperkaya pengetahuan kita mengenai masyarakat, mendorong demokrasi, melindungi hak warga negara, serta meningkatkan kualitas hidup itu sendiri. Manfaat arsip yang rapi dan tertib ini ada 9, Bapak Ibu. Contoh yang alat bukti hukum ini tadi sudah menjadi eh, contoh yang sebelumnya begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu bahan pertanggungjawaban pun juga sudah begitu. Nah, ini coba
kita diskusikan satu persatu begitu Bapak Ibu. Yang pertama terkait perencanaan dan pengambilan keputusan. Arsip ini sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik. Hal ini sangat berkaitan erat dengan Bapak Ibu, semisal nih yang ada di bidang perencanaan begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu mungkin yang ada di Bapeda. Perencanaan dan pengambilan keputusan ini sangat erat hubungannya dengan arsip. Gitu. Ketika arsip kita rapi dan tertib, Bapak Ibu, contoh di bidang perencanaan, kita membutuhkan dokumen Renja tahun 2023, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan lebih cepat untuk menemukannya karena arsip kita rapi dan tertib. Kita membutuhkan dokumen laporan kinerja, begitu. Ini pun juga akan lebih cepat untuk ditemukan, gitu. Karena perencanaannya juga sudah tepat, lalu pengambilan keputusannya ini juga sudah tepat. Nah, inilah pentingnya eh, kerapian arsip dan ketertiban arsip yang diinginkan begitu Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah, organisasi dan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah dukungan pelayanan publik. Arsip yang lengkap dan arsip yang mudah diketemukan ini dapat mendukung pelayanan publik sehingga pelayanan akan berjalan dengan lancar Bapak Ibu. Sehingga semisal ada masyarakat begitu yang datang ke kantor Bapak Ibu begitu. Kenyataannya saat ini Bapak Ibu banyak yang melakukan bahwasannya ketika datang ternyata dokumennya kurang lengkap dan kita disuruh kembali lagi dan harus datang lagi gitu. Nah, inilah akhirnya yang akan menimbulkan arsip-arsip ini yang tidak tertib dan tidak rapi begitu. Sehingga untuk pelayanan publiknya ini juga akan lama. Padahal ketika arsip yang rapi dan tertib ini dapat digunakan, dukungan pelayanan publik dan pelayanan publik kepada masyarakat ini akan lebih cepat dilakukan. Selanjutnya terkait pelindungan hak keperdataan rakyat. Penyelenggaraan kenegaraan ini sangat berkaitan erat dengan hak keperdataan rakyat. Contohnya di Dukcapil, bahwasanya adanya kepengurusan dokumen keluarga mulai dari anak sampai dengan kepengurusan kartu keluarga ini di Dukcapil begitu. Sehingga masyarakat ini mungkin bagi masyarakat awam begitu Bapak Ibu menggantungkan untuk penyimpanan arsip mereka ini juga di Dukcapil begitu. Di luar mereka juga harus menyimpannya sendiri. Contoh tadi kartu keluarga. Di keluarga kami juga menyimpan sendiri. Tapi ketika ada suatu bencana, suatu hal yang ada di rumah kita begitu, yang akhirnya akan menghilangkan dokumen tersebut, pasti kita akan larinya ke Dukcapil. Bagaimana akhirnya kita bisa menggunakan, bukan menggunakan, tapi Dukcapil sebagai alat penyimpan kedua kita begitu untuk dokumen-dokumen tersebut. Contoh lain lagi terkait mengenai sertifikat tanah begitu ya Bu, ya. Bapak Ibu, yang disimpan juga oleh BPN. Kita pasti punya gitu. Tapi apabila ada suatu hal yang saya sampaikan tadi, kita juga akan larinya ke BPN begitu untuk melakukan terkait mencari sertifikat tanah kita lagi. Sehingga masyarakat ini menginginkan keamanan penyimpanan dokumen mereka. Sebagai arsiparis, Bapak Ibu harus melindungi hak keperdataan rakyat. Pelindungan hak kemerdekaan rakyat ini ternyata menjadi tugas penting di masing-masing instansi, organisasi, lembaga, dan yang lainnya. Yang keempat terkait bahan pertanggungjawaban. Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan pemerintahan mengenai belanja yang telah dilaksanakan. Contoh lagi kembali ke LPJ begitu Bapak Ibu ya. Ketika kita ingin LPJ-an, tentu belanja apa yang kita lakukan kita tuangkan begitu. Bahan pertanggungjawabannya di situ gitu. Berapa kita akan membelanjakan uang kita dan berapa uang yang tersisa gitu. Dalam konteks keuangan, hal ini itu sangat berkaitan erat Bapak Ibu terkait bahan pertanggungjawaban. Pasti Bapak Ibu yang ada di keuangan ini sangat berkaitan erat juga terkait arsip sebagai bahan pertanggungjawaban. Selanjutnya terkait pelindungan aset dan kekayaan intelektual, di mana arsip mengenai kepemilikan sangat dibutuhkan. Contoh kecil di keluarga bahasanya pernikahan Bapak Ibu harus ada bukti surat nikah. Pembelian kendaraan bermotor harus ada kepemilikan BPKB dan yang lain-lain. Sehingga penting untuk dilakukan penyimpanan apabila kekayaan intelektual itu masih berlaku. Nah, ini pelindungan aset kita dan kekayaan intelektual kita. Ternyata kekayaan intelektual kita ini tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tapi juga terkait barang-barang yang kita simpan. Yang keenam terkait pembelajaran bagi anak cucu sebagai sumber ilmu pengetahuan Bapak Ibu.
Arsip juga menjadi warisan kepada anak cucu, baik dari sisi pembelajaran ataupun yang lainnya. Kita bisa mewariskan ilmu pengetahuan ini kepada anak cucu kita. Semisal Bapak Ibu memiliki buku begitu ya, buku terkait kearsipan gitu. Ternyata 10 atau 20 tahun lagi anak cucu kita, anak cucu Bapak Ibu ini membutuhkan ilmu yang sama. Bapak Ibu bisa mewariskan tersebut apabila penyimpanannya adalah dengan baik begitu. Dan apabila buku tersebut atau ilmu pengetahuan tersebut ini masih relate digunakan begitu ya Bapak Ibu ya dengan kondisi yang ada pada nantinya, pada masa yang akan datang. Nah, ternyata sumber ilmu pengetahuan ini sangat penting begitu bagi anak cucu kita. Arsip ini sebagai pembelajaran bagi anak cucu. Selanjutnya adalah identitas dan memori kolektif. Nah, ini biasanya banyak Bapak Ibu ini yang menyimpan terkait dokumen-dokumen foto, video, dan yang lain-lainnya yang bisa digunakan atau diceritakan pada masa yang akan datang, gitu Bapak Ibu. Nah, arsip ini ternyata juga bisa digunakan sebagai identitas dan memori kolektif. Bahkan ketika kita kehilangan satu atau dua foto video, ini kita akan merasa sangat sedih begitu, karena hilang begitu. Itu pun juga terjadi kepada saya Bapak Ibu. Gitu. Contoh sederhana, saya memiliki banyak memori foto-foto saya dulu dengan teman-teman sekolah gitu dalam satu laptop. Tapi ternyata laptopnya ini rusak dan sudah tidak bisa digunakan lagi pun harddisknya juga seperti itu. Nah, ini juga akan membawa penyesalan begitu bahwasanya arsip saya ini juga ternyata tidak tersimpan dengan baik terkait hal tersebut. Selanjutnya terkait pelindungan eksistensi bangsa, ini juga tadi yang sudah saya sampaikan, yang terkait yang terakhir sebagai alat bukti hukum. Alat bukti hukum ini juga berkaitan erat seperti yang tadi Bapak Ibu ketika di persidangan yang sudah saya sampaikan. Nah, yang tadi terkait pengelolaan arsip Bapak Ibu. Sekarang untuk yang di penyelenggaraan kearsipan, jadi Bapak Ibu juga harus melakukan penyelenggaraan kearsipan dari kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan kearsipan. Di mana penyelenggaraan kearsipan ini merupakan keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sumber daya yang lainnya. Jadi untuk penyelenggaraan kearsipan kita membutuhkan pendanaan sarana prasarana, organisasi, dan SDM-nya. Lalu penyelenggaraan kearsipan ini meliputi terkait penetapan kebijakan kearsipan, lalu pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, dan pengelolaan arsip statis. Nah, yang mungkin sering akan dilakukan Bapak Ibu perangkat daerah kecuali dinas kearsipan ini bagaimana pengelolaan arsip statis dan pengelolaan arsip dinamisnya begitu. Nah, untuk pengelolaan arsipnya nanti juga dimulai dari penciptaan dan penyusutan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, bahwasanya arsip ini sama juga dengan seperti manusia. Bahwasanya mulai dari lahir dan sampai sudah selesai itu bagaimana? Dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutannya. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, lalu bagaimana solusi dari permasalahan arsip? Ini mungkin ada 5 solusi yang bisa Bapak Ibu lakukan begitu ya, terkait dari permasalahan arsip yang ada di perangkat daerah atau organisasi Bapak Ibu. Yang pertama terkait pencipta arsip ini harus menyelaraskan kode dan jenis arsip pada klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Yang kedua terkait pimpinan pencipta arsip menetapkan pengorganisasian kearsipan di lingkungan masing-masing secara berjenjang sejak unit pengolah hingga unit kearsipan. Yang ketiga, pimpinan pencipta arsip menetapkan penempatan SDM kearsipan, arsiparis atau pengelola arsip sesuai jenjang pengorganisasian. Yang keempat, terkait penguatan dukungan pimpinan pencipta arsip dalam dukungan kebijakan, penganggaran, sarana dan prasarana, dan pembangunan implementasi sistem informasi penyelamatan arsip negara. Jadi solusi-solusi ini mungkin yang bisa Bapak Ibu terapkan begitu. Tapi kalau memang ini masih belum bisa diterapkan secara sederhana Bapak Ibu, kita bangun komitmen dari masing-masing diri kita untuk pengelolaan arsip yang lebih baik, arsip yang rapi dan arsip yang tertib begitu. Sehingga nanti bisa pengelolaan kearsipan di masing-masing perangkat daerah ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dan akhirnya nanti tidak akan menimbulkan penumpukan-penumpukan arsip lagi dan lebih cepat dalam penemuan kembali dalam arsip. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait bagaimana revitalisasi pengelolaan arsip begitu. Sehingga lebih efisien dan tertib. Semoga apa yang saya sampaikan ini